Pertanyaan yang paling mendasar, poin-poin apa saja yang penting di dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE? Mari kita pahami bersama agar kita tidak terjerumus ke dalam undang-undang revisi yang baru ini. Dan dari pembahasan ini saya ajak bergabung di studio Kompas TV Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Mabes Polri, Kombes Rekwanto, dan Kepala Divisi Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat. Saya ke Pak Rekwanto, Karopenmas Polri. Apa yang harus diwaspadai, apa yang berubah dari Undang-Undang ITE sebelumnya? Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sebelumnya sudah banyak korban. Mulai dari Prita Mulyasari, kemudian ada Beni Handoko, Benhan waktu itu. Dan ada banyak lagi yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Ya. Di dalam revisi Undang-Undang ITE yang baru, apa yang harus diwaspadai dan apa yang menjadi perubahan dari Undang-Undang ITE sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan sudah banyak korban ya, sudah banyak pelaku. Sudah banyak pelaku. Ini dari sisi sudut pandang polisi ya? Ya, karena memang kalau sudah seseorang tersinggung dan kehormatannya itu ternodai ya, hak dia untuk menuntutnya. Hak untuk menuntut dan hak juga untuk dihukum orang yang bersalah. Gitu. Ya, betul. Kemudian berkaitan dengan revisi, memang ada beberapa poin ya. Garis besarnya itu seperti pasal 27, itu ancamannya 6 tahun jadi 4 tahun. Jadi kalau ada pelaku-pelaku yang kemudian dilaporkan dan diamankan atau ditangkap oleh pihak Polri, itu tidak ditahan. Oke, prosesnya maju ya. Itu soal pencemaran nama baik Pak ya dan penghinaan. Pencemaran nama baik dan penghinaan. Jadi hukuman maksimalnya turun. Ya, dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Ini menjadi baik sebenarnya. Jadi supaya orang nggak saling melapor saja kalau ada sesuatu. Laporkan supaya dia ditahan nanti, kan biar KO sekalian. Tapi juga bisa juga jadi presiden, kita buat saja suka-suka kita di medsos. Nanti kalau yang tersinggung, ya maaf-maafan aja kan nggak ditahan aja kok. Mudah-mudahan nggak berpikir seperti itu. Karena sebelumnya delik umum dan di atas 6 tahun. Artinya sebelumnya kalau seandainya dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, polisi langsung bisa bergerak tanpa harus ada yang melaporkan dan bisa langsung ditahan. Yang sebelumnya? Sebelumnya? Sebelumnya enggak. Kalau itu berkaitan dengan pencemaran, penghinaan itu ada delik aduan ya. Artinya si korban itu melaporkannya dan dia secara pribadi menyatakan saya tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan sehingga melaporkannya. Itu baru polisi bergerak. Kalau kita ambil tindakan dari kepolisian tanpa ada pelapor, banyak sekali yang kena. Kalau yang delik umum jadi delik aduan yang mana Pak? Ya? Delik umum jadi delik aduan. Nah, yang poinnya ya, yang di sini itu yang kontensnya itu ya sudah merupakan kontens yang merusak kehidupan sosial masyarakat seperti konten terorisme, kemudian pornografi, SARA dan lain-lain. Itu delik aduan. Itu langsung delik umum aja. Itu polisi bisa bertindak ya. Oh, delik umum. Perjudian, terorisme, SARA ya. Itu delik umum. Ya. Polisi langsung bisa bertindak. Ya, kalau yang berubah dari sebelumnya delik umum dan kemudian direvisi Undang-Undang ITE ini menjadi delik aduan, adakah itu? Sebenarnya nggak ada sama aja ya. Oh, semua sama. Artinya yang dilaporkan yang dirugikan itu. Tetap itu melaporkannya. Tetap delik umum dan delik aduan itu tidak berubah, hanya masa hukuman maksimalnya. Masa hukumannya saja dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Nah, saya ke Bang Asep, apa artinya ini Bang? Ya, saya mau komentar sedikit berkaitan dengan delik aduan ataupun delik umum. Karena memang tidak ada perubahan antara dari delik umum delik aduan di dalam revisi Undang-Undang ITE. Tidak ada. Benar yang tadi Pak Rekwanto sampaikan. Bahwasanya penegasan itu kan muncul dari pemerintah bahwasanya ini menjadi delik aduan. Padahal dalam prakteknya dulu ini memang tetap delik aduan. Cuma karena memang rumusan pasal 27-nya ini berantakan, tidak sesuai dengan kaidah perundang-undangan, itu yang membuat ini menjadi ini delik aduan kah atau delik ini kah, artinya kayak gitu. Nah itu yang menjadi. Kalau sekarang ditegaskan bahwa kalau sekarang ya Pak hanya penegasan saja dan itu sebenarnya tidak memiliki akses apa-apa. Lagi-lagi kita ngomongin masalah pasal 27 ya pencemaran nama baik. Nah di satu sisi memang kalau kita melihatnya dari civil society, kebetulan kita memang mengawal proses ini sejak 2008 kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Praktis kami melihat di dalam revisi Undang-Undang ITE ini hanya ada satu yang berubah, menurunkan ancaman pidana dari 6 tahun hanya menjadi itu sebenarnya? Hanya itu. Bahkan ada muatan pasal-pasal baru yang kemudian ditambahkan di dalam Kalau revisi. di bayangan saya orang awam hukum
Artinya lebih demokratis dong. Kalau dulu bisa digunakan sebagai alat untuk mengancam, saya adukan kamu supaya kamu ditahan. Tadi Pak Arief juga sempat bilang seperti itu. Sekarang udah nggak bisa lagi, artinya lebih demokratis. Meskipun punya efek negatif, udah coba-coba aja kalau dilaporin, toh nggak ditahan ini. Maaf-maafan aja. Maaf-maafan aja. Ya, kita melihatnya gini, karena dengan kalau saran kita memang pada pemerintah sama ke DPR tempo hari, kita sudah roadshow juga ke mereka, lebih baik ini dihapuskan saja karena duplikasi tindak pidana. Delik pencemaran nama baik dihapuskan? Dihapuskan karena pasal-pasal tersebut ini kan duplikasi. Ya, Sudah KUHP diatur di ada. dalam KUHP, kemudian diatur kembali di dalam Undang-Undang ITE. Saya tanya ke Pak Arief bingung nggak menggunakannya? Pakai ITE atau pakai KUHP atau pakai dua-duanya? Biasanya yang saya tahu kan pakai dua-duanya. Ya, bisa dipakai dua-duanya ya, mana. Tapi ini kan karena perkembangan zaman. Tetap harus dimasukkan. Perilaku perbuatan itu dilakukan dalam rangka informasi, menggunakan media informasi yang ada, dunia maya ya. Ini makanya dimasukkan Undang-Undang ITE. Kalau dulu kan 311 itu cenderung tidak menggunakan sarana yang ada sekarang. KUHP itu ya? Yang dulu ya, itu boleh dengan kata-kata kasar, dengan perbuatan atau dengan Masuk tulisan ya. Ada saksinya semuanya masuk. Tapi sekarang adalah perkembangan zaman, orang nggak perlu berhadapan untuk memaki-maki orang. Lewat dunia maya bisa. Lewat telepon Makanya dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE. Tapi prinsipnya hampir sama. Meskipun tanpa Undang-Undang ITE pun masih bisa dijerat dengan KUHP. Masih bisa, asal tinggal pembuktiannya saja ya. Oke. Apa artinya kalau seandainya masuk juga ke Undang-Undang ITE sementara di KUHP juga ada? Kita melihat ini timbul ketidakpastian hukum ya prinsip. Gimana ketidakpastiannya? Kayak begini, setelah diberlakukannya Undang-Undang ITE 2008, kita kebetulan meriset dan mengumpulkan beberapa kasus sebagai komparasi. Ada 3 kasus dengan metode yang sama, tetapi dengan penanganan yang berbeda. Ini masih pakai Undang-Undang ITE yang lama ya, yang belum direvisi. Ada seseorang ibu karena mengirimkan SMS kepada rekannya, dilaporkan pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, terus kasus yang kedua di daerah Sukabumi, dengan metode yang sama, dia dikenakan pasal 310 KUHP. Nah, kasus yang ketiga, dia dijuntokan, akhirnya digandakan. Nah, impact-nya apa? Yang satu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ditahan dong pada saat penyidikan. Ya, karena ancamannya 6 tahun. Ya. Nah, kalau yang 310, dia tidak ditahan. Nah, terus juga balik lagi dengan yang kasus yang ketiga. 310 di bawah 5 tahun ya? Di bawah 5 tahun. Oke. Akhirnya dia tidak ditahan. Nah, kalau itu yang terjadi karena memang balik lagi juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk berkaitan dengan pembuktian penghinaan pencemaran nama baik ini tidak bisa dikaitkan berdiri sendiri pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Harus merefer ke 310 311. Karena jenius krimnya tindak pidananya itu ada di 310 311. Jadi kalau mau menyertakan Undang-Undang ITE harus juga menyertakan KUHP. Menyertakan KUHP 310 311 itu putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian sekarang kan ditambahkan kan di penjelasannya di revisi Undang-Undang ITE sebenarnya. Yang sekarang kan seperti itu, direvisi akhirnya merefer ke KUHP. Ya. Nah, cuma bagi kita ini menjadi hal yang sedikit mubazir, Mas. Karena pada saat ini juga Komisi 3 sedang membahas berkaitan dengan revisi KUHP. Dari poin itu saya ingin tanya ke Pak Arief. Ya. Ini saya bicara andai-andai ke depan. Dengan adanya undang-undang revisi ini, hukuman dikurangi, kemudian tegaskan bahwa ini adalah delik aduan, berarti akan semakin sedikit orang yang akan terjerat kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Tidak juga ya. Tidak juga? Sekarang juga dibilang banyak juga enggak, sedikit juga enggak. Artinya pro kontra banyak, Pak. Itu sangat bergantung kepada person. Siapa yang merasa dia dicemarkan atau namanya itu dibuat tidak baik oleh pihak tertentu. Ada kalanya seseorang tuh dibully, dicemarkan, dijelek-jelekan biasa saja, atau nggak usah lapor. Ada yang sedikit saja dia lapor. Karena ini kan terkait dengan rasa, Pak ya. Apa yang menjadi kriteria bahwa orang tersebut bisa melapor karena dihina atau dicemarkan nama baik? Ya, memang ini masih jadi debatable ya. Namun kan penyidik nanti dalam prosesnya itu pasti akan melibatkan sebagai bantuan juga dalam penerapan pasal itu saksi-saksi, minimal saksi ahli bahasa di situ. Apakah perkataannya, ucapannya itu sudah mujur kepada yang dimaksud pencemaran atau penghinaan itu. Itu pasti kita menggunakan begitu. Oh, jadi tergantung ahli bahasa dalam menafsirkan apa yang telah ditulis oleh yang bersangkutan. Tentu tidak satu ya, tidak satu orang ya. Juga supaya penyidik itu tidak dibilang selalu subjektif sendiri. Kalau dulu memang penyidik superior ya. Kalau sekarang kan kritis, pengacara juga kritis,
masyarakat juga kritis. Jangan polisi sebagai alat nanti seolah-olah. Makanya kita menggunakan saksi ahli untuk mendefinisikan apa yang dikatakan itu menjurus kepada pencemaran atau fitnah. Biasanya saksi ahli ada berapa orang tuh Pak untuk menentukan? Kita penyidik pencemaran? bisa 1, bisa 2, bisa 3, dari pelapor juga bisa, dari terlapor juga bisa untuk melakukannya. Oh, seperti peradilan sebelum pengadilan lagi. Iya, dia pendapat-pendapat dibolehkan. Kayak demokrasinya dalam penyidikan begitu. Bung Asep, apa yang patut diwaspadai oleh publik terkait dengan revisi undang-undang ini? Supaya mereka lebih hati-hati, supaya mereka lebih tahu, dan yang nggak kalah penting, jangan-jangan juga banyak yang nggak tahu ada revisi dan apa isi dari hukuman-hukuman yang ada di revisi, pembatasan-batasan itu. Ya, balik lagi memang artinya kondisi ini sama seperti sebelumnya yang selalu kita sampaikan adalah berkaitan dengan penggunaan bijak terhadap media sosial. Itu yang harus. Yang kedua adalah mulai memfilter mana yang informasi bohong, informasi hoax ataupun informasi yang memang layak untuk dipercaya. Hoax bisa diancam? Itu kan berita palsu, Mas. Berita palsu masuk ke 27 tadi? Bukan penghinaan, itu berbeda. Ancaman hukumnya berapa? Hoax itu menyebarkan berita bohong, berita palsu itu kan pasal 28 masuk. Iya, masuk 28 Undang-Undang ITE. Itu tidak diubah, tetap yang lama. Itu tetap yang di bawah 5 tahun. Itu 6 tahun, 6 Pak. tahun itu. 6 tahun delik umum. Iya. Jadi kalau saya misalnya, jangan sampai ya, menyebarkan berita yang saya tidak konfirmasi dulu ternyata itu hoax. Polisi bisa langsung bertindak tanpa kemudian ada yang melaporkan. Itu malah ditambah, bukan hanya si pembuat, tapi si turunannya penyebar juga bisa kena. Jadi pembuatnya, penyebarnya bisa kena. Kalau penyebarnya ada 10, 10. Iya, nanti penyebarnya kan ada 100 diperiksa. kan mungkin. Diperiksa satu-satu, alasan masing-masing itu bisa dikaji di situ. Ya kalian melakukan itu apa sebab? Dan Kenapa? itu 6 tahun bisa langsung ditahan. Ya, itu kan nahan itu kan tidak harus, tapi bisa ditahan. Oke. Jadi yang dua yang patut diwaspadai, yang pertama pencemaran nama baik atau penghinaan tadi, yang kedua penyebaran berita hoax atau penyebaran berita yang tidak benar. Selanjutnya adalah ini yang baru, cyberbully. Cyberbully. Nah, pasal 29. Itu yang kemudian di penjelasannya dimasukkan sebagai dikatakan sebagai cyberbullying. Nah, ini yang menjadi tanda tanya buat bagi kita seharusnya sepertinya. Karena memang cyberbully itu delik aduan dan di atas 6 tahun. Di atas 5 tahun. 6 tahun. Oke. Saya Bisa ditahan juga. Artinya di atas 5 tahun ya. Tapi begini, Mas. Kita belum punya definisi di dalam undang-undang KUHP ataupun apapun berkaitan dengan bully. Apakah yang dimaksud dengan bully itu? Apa yang dimaksud dengan bully itu? Tapi kalau seandainya saya merasa dibully, misalnya kemudian saya melaporkan, itu ahli bahasa yang nanti akan bekerja. Bukan seperti itu, makanya. Kalau kita ngomong makanya gini, Mas. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Sayang waktunya sudah habis, tapi informasi sudah kita sampaikan dan sudah dapat intisarinya. Pertama, berita hoax, jangan disebarkan. Kemudian jangan mencemarkan nama baik. Yang ketiga, jangan ngebully. Karena tiga-tiganya ini punya hukuman yang kecuali pencemaran nama baik ya, di atas 5 tahun, yang artinya bisa langsung ditahan dan 1 delik umum, 1 delik aduan. Baik, terima kasih Pak Kombes Rekwanto telah memberikan informasi program Pospan, juga Bung Asep dari LBH Pers.